Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiananda dari kelas Komunikasi 1P dengan NIM 1204031658. Akan menjelaskan tentang materi, yaitu materi teori kegunaan dan kepuasan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing Raja Widyanovsi SIKOM MSOC SC. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit PowerPoint saya. Judul materi teori kegunaan dan kepuasan, atau bisa dibilang uses and gratification. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah teori kegunaan dan kepuasan. Yang kedua yaitu pengertian teori dan kepuasan. Yang ketiga yaitu contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pencetus adanya teori ini adalah Herbert Blumer dan L. Tukes. Adalah orang yang pertama memperkenalkan teori ini, teori kegunaan dan kepuasan. Dikenalkan pada tahun 1974 dalam bukunya yaitu The Use of Mass Communication, Current Perspective on Gratification Research. Teori milik Blumer ini dan Katz menekankan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu tentang pengertian teori kegunaan dan kepuasan. Teori penggunaan pemenuhan kebutuhan menggunakan pendekatan terhadap audience member, di mana teori ini mencoba menjelaskan tentang bagaimana audiens memilih media yang mereka inginkan, di mana mereka merupakan audiens atau khalayak yang secara aktif memilih dan memiliki kebutuhan, keinginan yang berbeda-beda di dalam mengkonsumsi media. Selanjutnya itu, pendekatan ini secara kontras membandingkan efek dari media dan bukan apa media yang lakukan pemirsanya. Kritik dan teori pun hipodemik, di mana pemirsa merupakan objek pasif yang hanya menerima atau yang diberi media. Selanjutnya yaitu teori penggunaan dan pemenuhan kepuasan pada awalnya muncul pada tahun 1940 dan mengalami kemunculan kembali pada penguatan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Para teoritis mendukung teori penggunaan dan pemenuhan keputusan berargumentasi bahwa kebutuhan manusialah yang mempengaruhi bagaimana mereka menggerakkan dan merespon saluran media. Blumer dan Griffiths menjelaskan mengenai asumsi dasar teori uses and gratification. Yang pertama yaitu halayak yang aktif penggunaan media berorientasi pada tujuan. Asumsi teori ini mengenai halayak yang aktif dan penggunaan media yang berorientasi pada tujuan yang cukup jelas. Yang kedua yaitu inisiatif untuk menghubungkan pemuasan kebutuhan pada pilihan media tertentu terdapat pada anggota halayak. Yang ketiga yaitu media massa. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipengaruhi media yang luas, bagaimana kebutuhan terpenuhi melalui konsumsi media yang bergantung pada perilaku halayak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada nomor 4, ya, orang yang mempunyai kecukupan sadar penggunaan media mereka, minat dan motif sehingga dapat memberikan sebuah gambaran yang akurat mengenai kegunaan tersebut kepada para peneliti. Asumsi keempat dari teori kegunaan dan gratifikasi adalah masalah metodologis mengenai kemampuan penelitian dan mengumpulkan informasi yang akurat. Selanjutnya yang kelima, penilaian tentang nilai dan isi. Penilaian dan isi media ini hanya dapat dilihat oleh halayak. Asumsi kelima ini
juga sedikit berbicara mengenai halayak yang mengenai mereka melakukan studi mengenai ini. Hal ini menyatakan bahwa peneliti harus mempertahankan penilaiannya mengenai hubungan antara kebutuhan halayak atau media massa tertentu. Baik, yang terakhir yaitu contoh teori kegunaan dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini dapat kita lihat dalam sinetron televisi yang banyak ditayangkan di Indonesia. Sinetron ini umumnya banyak disukai oleh para kaum hawa, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Hal ini merupakan suatu fenomena dapat kita lihat dengan nilai uses and gratification. Dari fenomena ini bisa dilihat bahwa ibu rumah tangga menilai positif tayangan sinetron tersebut. Padahal jika kita ikuti alurnya, banyak peristiwa budaya yang sama sekali tidak rasional dengan Indonesia. Dilihat dari aspek rasionalitas, ceritanya juga banyak aneh atau ganjil. Dramatisasinya juga sangat tidak rasionalis seperti bertele-tele. Lalu namun para ibu-ibu demikian cerita tersebut malah disukai ibu rumah tangga. Contoh ini membuktikan bahwa audiens berperilaku aktif, bergerak aktif memilih tayangan yang disampaikan oleh media massa tersebut. Pada dasarnya, dalam kehidupan keseharian, kita melihat bahwasannya setiap orang, setiap individu mempunyai kesukaan tersendiri terhadap sesuatu yang dianggap pemuas dalam pemenuhan kebutuhannya. Kita dapat melihat televisi merupakan pilihan media yang menyajikan banyak tayangan yang berbeda-beda genre. Ada genre sinetron, ada bergenre drama, ada bergenre layaknya novel. Namun referensi dan penontonnya dalam menentukan apa yang seharusnya dia lihat sebagai pemenuhan kepuasan kebutuhannya dan informasi berbeda dengan posisi penonton dalam teori agenda setting, di mana penonton hanya bisa menerima dan umpan yang diberikan oleh hanya pasif menerima umpan dari media. Tetapi dalam teori halayak aktif, dalam memilih jenis media dan juga konten juga disajikan media tersebut. Belakangan ini sangatlah nampak pengaruh teori di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya kaum hawa, di mana mereka lebih suka terhadap tayangan-tayangan televisi yang berbau Korea, yang melanda dunia, khususnya Indonesia. Tidak hanya di lingkungan remaja, hal ini terjadi di media seperti media radio maupun media cetak, seperti majalah, di mana pilihan para remaja kampus banyak kepada majalah-majalah yang berisi konten Korea. Style begitu juga program bola kaki bagi kaum Adam. Selanjutnya terdapat efek yang ditimbulkan dari aplikasi teori uses and gratification, di mana mengubah yang lebih aktif dan selektif untuk mengontrol penggunaan, kebutuhan dan pencapaian tujuan fungsi media. Uses and gratification adalah seorang yang menjadi ketergantungan terhadap suatu media sehingga dapat berkembang. Audiens akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan media dengan berbagai cara, meskipun itu merugikan dirinya. Media akan menciptakan kebingungan ketika hal yang membingungkan itu hadir, ketergantungan pada media semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.